Mhm. Soeharto, kemudian Habibie, Iya. kemudian Pak Gus Dur. Nah, sejak itu sudah dihapuskan. Ya, jadi mereka otomatis adalah warga negara Indonesia. Nah, dulu kan masih membayar Iya. pajak asing bagi mereka. Tapi setelah itu, Pak Abdurrahman Wahid merubah undang-undang tersebut, ya sehingga otomatis seluruh warga negara keturunan Cina yang berdomisili di Indonesia itu otomatis menjadi warga negara Indonesia. Maka sejak itu seluruh kegiatan kebudayaan maupun keagamaan oleh keturunan Cina tersebut sudah bisa dilakukan. Iya. Nah, sehingga istilah stigma pada saat ini Mhm. sebenarnya sudah tidak relevan. Ya, untuk kita katakan bahwa Iya. ada pengkotak-kotaan, ya, karena pada dasarnya mereka adalah bagian dari Indonesia. Dan kalau kita melihat sejarah di masa lalu, bagaimana peran mereka untuk ikut memperjuangkan Indonesia merdeka itu sangat luar biasa. Ya, sejumlah tokoh yang kita kenali di dalam sejarah itu yang memperjuangkan Indonesia sehingga bisa merdeka. Jadi jasa-jasa mereka sungguh luar biasa, sehingga itulah yang membuat kita semua Iya. bangsa ini bersatu. Ya, tidak ada lagi istilah bahwa Iya. ini keturunan Arab, ini keturunan Cina, ini keturunan Melayu. Ya, karena kita adalah bagian dari Mhm. negara kesatuan Oke. Republik Indonesia. Ya, jadi itu sudah tidak relevan lagi untuk kita katakan bahwa ada stigmatisasi yang terjadi untuk saat ini. Kalau di masa lalu iya, ya di masa lalu kita bicara soal itu masih ada. Ya, bahkan sejumlah hal-hal yang Iya. bersifat kriminal di masa lalu itu sering terjadi. Tetapi sejak reformasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang Iya. sangat pluralisme itu, ya sehingga inilah yang membuat suatu kekayaan bagi bangsa Indonesia dengan sejumlah suku bangsa yang ada di dalamnya, kemudian bisa menyatukan diri, ya baik dalam kehidupan sosialnya, ekonominya, Mhm. bahkan politiknya saat ini. Jadi tidak ada lagi, ya Pak Iya. Alwan Cahyadi itu sahabat saya. Ya beliau sudah lama saya Siap. kenal. Apa kabar, Pak? Ya, Pak Alwan, Udah selamat bergabung pagi. rupanya beliau. Iya. Selamat pagi. Lama nggak ketemu ya. Gimana kabar-kabar? Iya, Sehat-sehat Pak semua, Pak Alwan. ya? Oke. Iya, iya. Jadi tidak ada lagi istilah-istilah Hmm. yang seperti itu karena mereka sudah berada di dalam Iya. satu ruang yang namanya Indonesia. Ya untuk kita bisa bersatu, bekerja, berpikir Betul, bersama betul. untuk Iya. kepentingan bangsa Baik, Pak ini. Arwan, selamat bergabung Pak Arwan Cahyadi. Gimana Pak Arwan? Sehat Pak Arwan? Ya, Oke. ya, Selamat sehat Pak. selamat Selamat pagi, pagi cerah. kabar baik. Gimana kabarnya Selamat RRI, tahun baru mungkin sahabat Pak Arwan semua? perwakilan saya mengucapkan ya. Mudah-mudahan Ya, ini tahun makasih. kerbau emas apa ya? Makasih Kalau nggak banyak. salah tahun kerbau Pak ya. Oke. Butuh kerja keras. Nah, memang mungkin sesuai dengan realita yang Ya, ada ya, Tedong. tedong gitu. Sesuai dengan realita yang ada bahwa Ya, untuk tahun 2021 ini mungkin kita butuh kerja keras begitu, terutama bagaimana bisa keluar dari masa-masa sulit begitu ya. Ini iya. mungkin sebuah bukan hanya ya satu unsur saja, tetapi seluruh unsur, seluruh komponen anak bangsa juga harus bekerja sama. Mudah-mudahan ini momentum dari perayaan Imlek tahun 2021 ini kita bisa semakin mempererat persatuan dan kesatuan kita, Pak Arwan. Pak Arwan sendiri melihat bagaimana kemudian hubungan yang sudah kita jalin sejauh ini, begitu Pak. Ya, sejak kemudian dibukanya keran begitu ya oleh pemerintahan Gus Dur pada waktu itu, seperti katakan Pak Ridha Rasid juga bahwa saat ini seluruhnya bisa dilaksanakan, tidak ada lagi perbedaan. Kemudian ini bagaimana kemudian stigmatisasi juga itu perlahan harus kita kurangi dan kita hilangkan, Pak Arwan Cahyadi. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang Ya. saya dalam Zoom meeting ini. Dan terima kasih kepada para sahabat yang senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan kehidupan ini. Ya. Saya menjadi tak sesuatu kalau tidak kawan. Dan tentunya
Ini sangat saya hargai untuk pertemuan. Terkait dengan apa yang dipertanyakan dan juga disampaikan tadi, bahwa memang benar bahwa sejak zaman reformasi mulai Megawati sudah mengusulkan untuk menjadi hari raya fakultatif. Lalu Gus Dur menyampaikan bahwa ini adalah hak komponen bangsa, sehingga pada akhirnya disampaikan bahwa ini adalah hari raya resmi. Terkandung maksud daripada kegiatan-kegiatan tersebut di hari raya. Kalau kita punya waktu yang lapang, lowong, tentu kita akan lebih gampang untuk bersilaturahmi kepada tetangga, kepada sahabat, dan sekaligus bisa menerima kedatangan kawan-kawan di dalam berbagai latar belakang etnis, agama dan lainnya, dan itu tentu akan mempererat tali silaturahmi kita di antara kita komponen bangsa ini. Itu barangkali kata pengantar saya, ini kan, Pak. masalah stigmatisasi ini begitu. Mungkin di masyarakat mungkin saat ini jangan lagi kita menggunakan bahwa dia orang Cina begitu. Ini kan mungkin akan merujuk kepada warga negara tertentu ya. Nah, ini boleh dikatakan harusnya dia orang Indonesia, bukan lagi dia orang Cina, karena memang kan mungkin sudah lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tanah tumpah darahku adalah tanah Indonesia. Jadi mungkin kata-kata itu yang harus dihilangkan gitu, Pak. Ini yang kemudian harus kita sama-sama lagi perjuangkan bersama supaya tidak ada lagi masalah pengkotak-kotakan, stigmatisasi begitu di tengah-tengah masyarakat. Ya, soal stigma ini menjadi persoalan kita di sini. Karena apa? Kadang-kadang inilah setitik merusak sesebelah. Seorang berbuat dianggap satu komponen bangsa yang suku etnis Tionghoa ini berbuat. Sesaat lalu saya mendapat video di YouTube. Ternyata di Malaysia di situ Arabisasi sudah mulai menyebar di Malaysia. Dan sama halnya dengan di Indonesia. Nah, ini saya katakan bahwa kadang-kadang hanya satu yang berbuat, tapi kita sudah mengatakan Arabisasi. Satu saja Tionghoa yang membuat persoalan, dinyatakan semua komponen Tionghoa ini yang nakal. Padahal kalau dipikir diurut waktu berjalannya zaman penjajahan sampai revolusi kemerdekaan kita capai, komponen bangsa semua itu bersatu padu, tak ada satu yang tertinggal. Semua baik Arab, dia keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan Indo pun juga, Belanda pun juga ada yang memerdekakan Indonesia. Itu artinya kita butuh persatuan. Dengan tidak ada persatuan kita tidak akan bersatu dan pasti tidak akan mencapai satu Jadi tujuan. memang masyarakat harus menghilangkan ini begitu ya, karena ini kan tidak kita bisa pungkir bahwa masih terjadi begitu, masih terjadi ketika ada yang satu berbuat mungkin melihat derasnya, nah mungkin terjadilah bahwa ini orang semuanya seperti ini begitu. Nah, ini yang harus kita coba bagaimana pecahkan, bagaimana mengurangi. Iya. Satu korupsi dinyatakan bahwa itu korupsi semua. Ini yang salah. Bagaimana kemudian supaya ini bisa hilang? Bagaimana semua tidak ada lagi masalah pengkotak-kotakan ya, terutama mungkin dalam pergaulan sehari-hari begitu ya. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak Ridha Rasid? Kalau kondisi yang disampaikan itu adalah kondisi masa lalu. Saya selalu berpikir bahwa bangsa ini setelah reformasi itu sudah tidak ada lagi sekat-sekat demikian. Kita sudah menyatu di dalam seluruh kehidupan bangsa ini. Ya, saya membaca tulisannya Dahlan Iskan beberapa hari lalu tentang Imlek ini. Beliau bercerita bahwa kawan-kawannya itu banyak sekali orang non Melayu ya, artinya keturunan Cina. Salah satu sahabatnya adalah Robert Lai, orang Singapura Cina. Itu sudah seperti sangat dekat gitu, sangat dekat sehingga setiap perayaan Imlek ala Singapura. Jadi ada Pak Alwan Cahyadi, katanya Dahlan Iskan itu Pak Alwan, di sana kalau Imlek itu ada panganan mie di dalam baskom besar, kemudian itu diangkat sampai setinggi-tingginya berapa yang jatuh gitu. Itu satu cerita yang sangat-sangat bagus. Ya,
bahwa bangsa ini siapapun dia ya sangat mudah untuk bisa masuk di dalam pergaulan. Ya, Iya. keturunan Cina itu adalah sangat supel. Saya banyak berinteraksi dengan mereka dan alhamdulillah sampai saat ini Iya. hubungan itu terjaga dengan baik. Artinya di dalam kehidupan bangsa ini yang namanya Indonesia, yang memang dari awal banyak sekali suku bangsa. Ya, banyak sekali suku bangsa yang masuk. Ya, di daerah Sumatera Utara itu banyak orang Arab di Iya. sana. Ya, di Gorontalo juga begitu. Ya, Sulawesi Selatan ini keturunan Cina yang banyak gitu. Tapi semua bisa menyatukan diri. Bapak saya dulu itu sahabat-sahabatnya adalah orang Chinese. Iya. Ya, keturunan Tionghoa. Ya, yang memang sudah lahir sebenarnya di sini. Itu pada tahun 40-50-an beliau bercerita, dan di sepanjang jalan di Suku Minahasa itu namanya Wahid Hasim, itu dihuni oleh keturunan Tionghoa di situ. Ya, sama dengan kalau kita di Pecinan. Makassar Ya. ada namanya Kampung Pecinan. Ya, ya. Di Betul, sana betul. itu mereka bisa berbaur. Bahwa dulu ada istilah bahwa mereka agak eksklusif. Ya, tetapi saat ini setelah reformasi itu berlangsung, tidak ada lagi. Iya. Ya, semua Baik. ruang terbuka untuk siapa Iya, saja Pak Rida, Pak demi Arwan, ini negara iya, Kesatuan Pak Republik Rida, saya mohon Indonesia. maaf saya potong, Pak Rida, Pak Arwan. Ya, silakan. Bahkan satu lagi contoh saya kasih, di Manado saat ini justru yang menjadi wali kota itu Iya, betul, adalah betul. keturunan Tionghoa gitu. Ya. Mm-mm. Di Bangka Belitung Belitung juga Timur. seperti itu. Jadi sudah banyak daerah-daerah yang memang Iya. sudah sangat terbuka memberi Baik, baik. peluang Ya, kepada seluruh Pak suku Arwan, bangsa yang Pak ada. Rida Rashid, ini tadi ada masukan ini Pak ya, dari masyarakat lewat opini publik jam 7 tadi. Ya, bagaimana kemudian juga dalam pelibatan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehari-hari ini tidak ada lagi sekat begitu. Nah, seharusnya mungkin ada masukan, jangan lagi ada kesan eksklusif begitu ya bagi saudara-saudara atau teman-teman kita warga keturunan. Nah, taruhlah misalnya contoh Iya, kecil ini. Dalam pertemuan RT misalnya, ini kan mungkin masyarakat menilai ya, ini dari masyarakat di Makassar tadi mengatakan bahwa masih jarang begitu ya saudara kita dari teman-teman dari keturunan begitu, warga keturunan yang masih enggan bergabung begitu ya. Nah, mungkin ke depan ini bisa lebih ditingkatkan lagi kalau mungkin kalau bisa ya ketua RT-nya itu taruhlah misalnya teman kita keturunan warga Tionghoa ya, mungkin juga nanti suatu saat ke depan ya ada yang menjadi bagian dari pemerintah Kota Makassar ya, mungkin entahkah itu mungkin pejabat eselon 3 ataupun juga kepala dinas ya, atau mungkin PNS di lingkup Kota Makassar ini yang juga merupakan warga keturunan yang ini kan boleh dikatakan ini masih sangat minim begitu. Ya, mungkin Pak Arwan bisa menanggapi, silakan Pak Arwan. Iya, Ya. terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Memang kita sadari bahwa peran serta pemerintah di dalam melibatkan orang-orang Tionghoa itu boleh dikata bahwa sangat kurang. Pemilihan RT kan juga itu ada mekanismenya, ya. Jadi memang terkesan bahwa orang Tionghoa itu sepertinya kurang berperan, tetapi harus kita akui bahwa orang Tionghoa di Makassar contoh misalnya itu tidak lebih dari 5%. Artinya kalau kita menemui kawan-kawan kita sama-sama Melayu, sama-sama Indonesia, katakanlah pribumi, kalau kita menemui 20 barangkali kita baru ketemu satu Tionghoa. Coba kalau misalnya penghuninya juga katakanlah 50-50, barangkali ke sana kemari kita ketemu orang si Acong, kita ketemu si Ahok misalnya, kita ketemu Sangkala dan sebagainya. Nah, jadi pantas juga kalau perannya kurang di situ karena otoritasnya tidak banyak. Kalaupun ada, itu adalah orang-orang yang penuh pengabdian. Karena apa? Karena apa saya katakan bahwa orang-orang Tionghoa punya kerja hanya berdagang, tidak bisa sebagai pegawai negeri. Jadi kalau dia tidak berdagang, tidak makan. Nah, itu persoalan.
Nah, Politisi. kemudian kalaupun ada yang katakanlah pedagangnya lebih eksklusif, lebih tinggi tingkatannya, kadang-kadang juga tidak punya waktu untuk mengambil peran serta. Belum lagi soal pendidikan ya. Katakanlah soal komunikasi. Kalau kita ketemu encik-encik tua, bagaimana dia mau komunikasi? Agak cadel berbahasa Indonesia, sebagian ya. Saya tidak katakan bahwa semua. Jadi ada perasaan minder, mengemukakan pendapat, apalagi kalau ditanya dia memilih diam saja. Menjawab salah, tidak menjawab juga mungkin Tapi salah. kan mungkin dari segi politik Pak Arwan Cahyadi ini. Jadi itu menjadi persoalan. Jadi saya tambahkan Pak Rasid bahwa di Singkawang itu wali kota. Iya. Betul. Di Singkawang wali kotanya juga Tionghoa. Ya, saya pikir kita tidak peduli lah mau Tionghoa tidak Tionghoa. Yang penting kalau bisa membangun negeri ini semakin baik, kenapa tidak kita pilih itu? Kalau bisa Arwan jadi wali kota Pak Ido ya. Saya dampingi bosku, saya jadi wakil sajalah. Mengapa tidak misalnya? Kalau ada pengabdian di situ, kenapa? Saya tambahkan lagi Pak, Kalau kita ingin mengajak orang rasa memiliki, libatkan mereka. Supaya apa? Sense belongingnya itu tinggi. Rasa memilikinya tinggi. Tetapi kalau kita anggap dia ini outsider, orang di luar, maka tidak mungkinlah dia kita libatkan diri. Saya diundang ini, saya merasa melibatkan diri. Saya menjadi bagian daripada RRI. Saya menjadi cinta RRI. Coba kalau Bapak tidak tegur-tegur sapa sama saya, ya kelupakanlah mungkin RRI. Apalagi kalau kita mendengar lagu pembukaannya RRI, aduh kenangan lama waktu SR itu. Iya. Apalagi lagu penutup. Oke, Pak Riba ini kan mungkin demikian bagaimana ya. bisa nanti ke depan ini bagaimana melibatkan juga ya. Karena kata Pak Arwan tadi bahwa kebanyakan orang saudara-saudara kita keturunan Tionghoa saat ini mungkin pekerjaan mereka lebih dominan sebagai seorang pedagang begitu. Dan mungkin nanti ada baiknya ya di balik kegiatannya sebagai seorang pedagang, mungkin bisa juga jadi ketua RT begitu, di ketua RW ya, sebagai kegiatan sambilannya sebagai wujud untuk penyatuan mereka pada masyarakat. Jadi saya sedikit tambahkan Pak, banyak yang ketua RT, banyak di ketua RW, tetapi di kelompoknya. Kalau kita ke Chinatown, ke Pecinan, banyak itu RT RW Pak, banyak. Tapi kalau kita ke Malingkeri misalnya, aduh. Apalagi kalau dia tidak mau berdebat kusir untuk mendapatkan jabatan tertentu, mungkin dia bilang, saya diam di rumah saja berdagang, jaga toko. Tapi misalnya, jadi jaga dewan warung, sudah ada loh, jaga rumah makan itu. Daripada saya ketiban berebut posisi sebagai ketua RT RW. Halo, ini Pak Arwan ini orang yang pertama jadi anggota dewan di Makassar. Erik Horas sama saudaranya begitu ya. Willianto Tanta. Iya, nanti belakangan itu Horas itu. Ini Pak Arwan Cahyadi dulu. Tapi enggak banyak juga begitu. Kemudian, sekarang kalau mau tahu direktur lalu lintas untuk Polda Polda Sulsel itu keturunan Cina dari Goa, anaknya Bapak Sento, namanya Kombes Franz. Itu lulusan dari SMP Negeri 1 Sungguh Minasa gitu. Jadi sudah banyak sebenarnya ya, keturunan Tionghoa yang masuk di dalam berbagai bidang kehidupan dan juga di dalam pemerintahan. Kita terima telepon dulu Pak Rida Rasid. Mohon maaf Pak Rida Rasid, Kota Pak Arwan Makassar sudah ada pegawai negeri. Halo. Silakan. Ya, dari siapa di mana? Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah Sewang Makassar, silakan Pak Abdullah Sewang. Ada Pak Rida Rasid, ada Pak Arwan, silakan. Pak Arwan yang saya hormati dengan Pak Rida Rasid yang saya hormati. Iya, memang RRI ini corong masyarakat. Tetapi judul berita ini saya tidak mengerti Kak. Kenapa dikatakan bahwa jangan dipanggil orang Cina? Ini judul ini tidak relevan judul ini. Bukan itu sebenarnya. Bagaimanapun statusnya, kalau orang keturunan Cina, keturunan Makassar, keturunan Bugis, keturunan Arab, itu keturunan. Iya. Mau menghilangkan orang Cinanya kecuali dia menyatakan jangan saya dipanggil orang Cina.
Nah, ini dia sudah menyatakan dan status negaranya dia sebagai negara Indonesia. Ya. Tapi kalau selama dia belum bernegara Indonesia, masih orang panggil juga orang Cina. Dan Tapi juga rata-rata kalau sudah dipanggil orang tapi Cina, rata-rata sudah WNI, Pak, ya. nah itulah. Nah, Nah, itulah. kan kalau Ini sudah yang saya WNI baru katakan. dipanggil orang Cina kan ini beda lagi dia. Iya, betul. Itu kalau kita lihat, jangan lihat casingnya, Ya. tapi batinnya belum tentu dia begitu. Oke. Iya, iya. Saya tahu Pak Arwan Cahyadi ini, saya kenal dia punya bapak Papa Cahyadi. Iya. Jadi memang, tetapi masih ada orang Cina mengatakan kalau kita datang di tokonya belanja, dia bicara sama suaminya, panggil baba, panggil nona. Ini kan masih apa? Dan dia juga masih tidak mau berbaur sama kita. Oh begitu. Iya, karena dia merasa dirinya apa ya? Saya tuh orang senang, orang yang tidak mau ini begini. Masih ada yang belum mau berbaur begitu. Masih ada. Oke. Iya. Baik. Saya punya ipar di Pasar Kalimbu, orang Cina. Saya punya ipar. Sekarang dia sudah haji, Islam. Tetapi dia tetap mengatakan saya orang Cina. Karena kenapa? Keturunannya. Jadi jangan berbicara soal keturunan di sini. Ya, iya. Ini Baik. kita sebagai warga negara Indonesia. Tetapi walaupun dia mengatakan seperti saya, orang Makassar. Saya orang Makassar. Tapi tidak ada embel-embel lainnya. Ya. Hanya bilang saya orang Makassar. Kalau orang Kan Makassar ada mungkin Ruki, merujuk pada ada suku, Arab. Pak. Tapi kalau orang Cina kan ini mungkin merujuk pada apa ya? Pada negara begitu. Mungkin Iya, karena maksudnya. kenapa? Warga negara Indonesia mulai dari lahir dia sudah kenal bahwa orang Cina. Jadi itu bahasanya orang Cina. Baik. Seperti orang kita di sini, Piko di situ beli di mana ya? Itu ada toko-toko Cina di situ. Baik. Maksudnya begitu, Ji. Baik. Iya. Jadi Oke. judul ini enggak terlalu relevan Iya. kalau dibilang mau kita panggil orang Cina apa tidak. Oke. Baik, terima kasih. Oke, makasih. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Desewang katanya Salam. apa ya? Kalau Cina itu bukan stigmatisasi, tetapi memang sudah kebiasaan begitu. Iya, tadi aja poinnya juga bahwa masih enggan untuk bergaul, masih enggan untuk masih enggan untuk bisa bermasyarakat begitu. Baru sekian persen, mungkin salah satunya Pak Arwan mungkin yang boleh dikatakan sudah bergaul lah dengan masyarakat. Nah, mungkin masih ada lagi saudara-saudara kita keturunan ini yang masih boleh dikatakan masih menutup diri begitu. Ya, Pak Arwan mungkin bisa menanggapi. Ya, silakan. Ya, saya bisa tambahkan sedikit, Pak. Desewang. Ya, terima kasih penelpon tadi. Jadi saya sedikit menyampaikan hal begini. Memang kalau mendengar judulnya itu saya kurang serak juga ya. Kenapa? Saya juga belum terundang di RRI, saya nggak tahu topik apa ini. Karena saya tidak sebut dia akan panggil kayak orang Cina atau apa. Kalau kita sendiri mengkotak-kotakkan, tentu kan makan lahirlah kota-kota itu. Tapi kalau kita sendiri tidak mengkotak-kotakkan diri, maka tidak akan lahirlah kota-kota itu. Cina adalah Tiongkok, negara. Tionghoa adalah sukunya. Suku Tionghoa. Kita sudah dipanggil adalah sebagai suku Tionghoa di Indonesia. Tionghoa Indonesia. Ya. Nah, sama halnya dengan Arab Indonesia. Ya, mau panggil Cina tergantung konotasinya. Saya tapi juga konotasinya kurang baik lah kalau begitu panggil Cina. Tapi kalau kau orang Cina, itu kan mendatangkan sebuah semacam ya. Tapi kalau ada semacam bahasa biasa, saya juga biasanya menyebut Cina. Walaupun saya Cina diri saya misalnya. Saya juga biasa memanggil. Kenapa? Tidak mungkin juga kita mengatakan, Biko cari dia buat Tionghoa. Biko cari dia buat Cina. Toko obat Cina. Kan begitu. Ya. Saya juga biasa kalau pergi makan lemo Cina, jangan bilang lemo Tionghoa. Lucu rasanya. Kita mau pergi beli dodol Cina, jangan kau bilang dodol Tionghoa. Kan lucu rasanya. Iya. Kalau kipi kampung Cina, saya juga panggil kampung Cina. Kalau saya sebut namanya kampung Cina, kalau daerah situ, saya panggil kampung Cina. Jadi tidak ada persoalan. Yang tidak nyaman, tidak enak kalau ada penekanan.
lu memang Cina, dasar Ya. Cina. Nah, itu misalnya itu. Begitu Pak Ida deh. Iya. Saya tahu beliau keluarga Pak Ida ini ditinggal di Bontoala. Ya. Pasti banyak Ya, kawan-kawannya Pak itu Ridha Rasid. Chinese atau Tionghoa ya. Gimana Pak Ida Ya. deh? Ada tanggapan Pak Ridha Rasid, silahkan. Iya. Ya, jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Desewang. Pak Desewang. siapa lagi tadi? Abdullah Sewang. Ya, Abdullah Sewang itu bahwa itu adalah sebuah kebiasaan lama, yaitu yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat kita. Cara penyebutannya seperti itu. Ya, tetapi perlahan itu sudah mulai berubah. Ya, kita sudah mampu melihat Ya. bahwa ini adalah bagian dari keturunan yang ada di Indonesia. Ya, kita tidak bicara soal etnis, kita bicara soal keturunan. Nah, semua orang dari manapun asalnya, ketika sudah menjadi bagian daripada Indonesia, maka itu berusaha kita bisa menyelesaikan diri. Ya, tadi disinggung bahwa mereka warga negara, bukan lagi. Jadi kita tidak bicara lagi warga negara asing atau tidak. Karena sejak Gus Dur itu sudah dihapuskan. Ya, jadi semua orang Tionghoa yang ada di Indonesia, yang lahir di Indonesia, itu otomatis dia adalah warga negara Indonesia. Ya. Kemudian mereka yang tadinya masih warga negara asing, masih bayar pajak asing, kemudian itu dihapuskan dan dimasukkan sebagai warga negara Indonesia. Jadi siapapun keturunan Tionghoa yang berdomisili di Indonesia sejak lama dan bahkan lahir di Indonesia, itu adalah orang Indonesia. Nah, di semua negara seperti itu, di Amerika juga seperti itu. Jadi walaupun dia misalnya orang dari India, Kamala Harris itu, wakil presidennya Joe Biden, ya, tapi karena dia sudah lama dan kawin dengan orang di sana, maka dia adalah bagian dari warga negara Amerika. Tidak pernah disebutkan dia adalah orang India. Dia disebutkan bahwa dia keturunan India, warga negara Amerika. Ya. Nah, sama halnya dengan orang-orang Tionghoa yang sudah lama di Indonesia dan bahkan lahir di Indonesia, yang kemudian dikatakan dia adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Ya. Jadi istilah keturunan Tionghoa itu memang tidak bisa dihapuskan. Karena itu adalah identitas orang. Ya, tidak bisa. Jadi siapapun dia, tapi kalau dikatakan dia adalah orang China, itu berbeda konotasinya gitu. Berbeda maknanya. Bahwa dia seolah-olah adalah warga negara asing yang ada di Indonesia. Ya, yang asal negaranya dari Cina gitu. Makanya saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Awan tadi. Suku Tionghoa, Pak ya. Tionghoa. Karena penyebutan tertentu, kecuali kalau misalnya Pak Awan tadi katakan Lemo Cina, tidak mungkin kita katakan Lemo Tionghoa kan gitu. Ya, karena dia adalah buah yang memang sudah identitasnya melekat di situ. Ya, berbeda dengan orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah bangsa Tiongkok. Ya, karena dia adalah warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia, sudah lama di Indonesia, seluruh sendi-sendi kehidupannya ada di Indonesia. Bagaimana mungkin kita katakan dia adalah orang Tiongkok atau orang China? Nah, oleh karenanya masih ada masyarakat bukan kita, judulnya yang salah. ya. Memang masih mungkin ada masih banyak juga masyarakat kita yang rasis stigma begitu. itu tetap ada. Dan tidak akan ada penelpon Bapak ya. Iya. Ya, tetapi bagaimana baik, kita Pak meminimalisasi stigma tadi? Iya, halo. Dari siapa nih? Dari Pak Jono di Makassar ini. Pak Jono di Makassar, silakan Pak Jono. Iya. Selamat pagi Pak Arwan dan Pak Ridha Rasid. Iya, selamat pagi. Sebenarnya, begini sebenarnya. Selamat pagi Pak Jono. Tidak ada masalah, mau penyebutan apapun tidak ada masalah. Yang penting kita sebagai warga negara kita saling menghargai dan saling menghormati. Siapapun mereka, dari suku manapun mereka, itu yang paling kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Sebagaimana nilai ya diharapkan oleh Pancasila tentunya.
Saya kira seperti itu. Sebenarnya masalah penyebutan Cina, saya kira itu kan mungkin itu yang paling sudah terbiasa diucapkan oleh sebagian warga negara ya kepada suku-suku lainnya. Mungkin bukan maksudnya bahwa kita bilang orang Cina bahwa mereka dari Cina. Mungkin bukan seperti itu maksudnya. Tapi hanya karena faktor kebiasaan dan faktor kemudahan untuk menyebut sesuatu. Itu saja. Itu masalah itu saja saya kira. Betul. Ya saya kira tidak perlu dimasalahkan. Kita mau sebut Iya. yang penting artinya tidak menimbulkan konotasi yang negatif. Tapi yang lebih penting poinnya, Pak Rida, Pak Arwan, mari kita saling menghormati, saling menghargai antar sama warga negara, siapapun mereka. Iya. Iya, itu kuncinya itu. Itu Artinya kita kata tidak kunci perlu itu, kata informasi kunci. yang lainnya lah. Ya, jangan lagi menimbulkan, artinya menimbulkan sesuatu yang bisa menimbulkan Betul, masalah. betul. Karena selama ini kan adem-adem saja. Tidak ada yang permasalahkan kok. Iya. Yang penting sebagai warga negara, mari kita saling Betul. menghargai, saling menghormati dari suku mana Iya. pun Anda, dari agama pun Anda. Itu kata kuncinya. Saya kira seperti itu. Dan mari kita artinya sebagai warga negara bersosialisasi dengan baik dengan Betul. seperti warga negara lainnya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jono, terima kasih Pak Jono. Silakan. Saya sedikit Iya. berkomentar, Pak. Mungkin keluar daripada apa yang dibilang Pak John, dan saya setuju sekali kata kunci itu bagus. Mari kita saling menghargai. Ya. Kemudian saya mau sedikit tambahan, Pak. Mengapa konotasi Cina itu atau Tionghoa itu jelek sekali? Iya. Bayangkan kalau 32 tahun itu dalam dia. pikiran kita, Cina itu PKI, Tionghoa itu PKI, Tionghoa itu begini, begitu, 32 tahun, Pak. Itu kan doktrin itu. Iya. Betul. Ya. Sebelum kemerdekaan, no problem, biasa-biasa saja. Ya. Betul. Tapi dalam perjalanan waktu kemarin, apalagi kalau ada provokator-provokator, PKI lah, Cina lah, muncul lagi pada waktu perseteruan antara Basuki Ahok sama Anies, itu waktu itu Jokowi dan semua dihubung-hubungkan. Prabowo itu muncul lagi. Ya, kami mohon maaf pendengar ada sedikit gangguan teknis. Kami akan coba kembali lagi ya. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami 3621-853 3621-853. Oke ya, baik. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bung Alfian. Iya, dari siapa di mana? Dari Ari Bung Alfian. Di mana Pak Ari? Di Makassar. Di Makassar. Oke, menurut Pak Ari bagaimana Pak Ari? Saya biasanya dipanggil, saya biasa atas nama Poh gitu ya. Oh. Di RRI kalau liburan gitu. Oke. Bung Alfian. Silakan. Ya, ada narasumber ya. Ya. Ya, kita terhubung dengan ketua komunitas Tionghoa ya. Ya, tokoh masyarakat Pak Arwan Cahyadi. Tokoh masyarakat. Ya. Tidak ada yang ketua komunitasnya ya. Belum ya? Ya. Dengan Pak Rida. Pak Rida Rasid juga. Oh ya. Assalamualaikum Pak Rida. Ya, beliau mendengarkan Anda. Sebentar beliau bergabung kembali. Silahkan. Dia monitor sekarang. Iya. Oke. Begini, yang kita bicarakan tadi ini kan sebenarnya penghapusan panggilan kata-kata Cina ya sebenarnya. Sebenarnya begini. Saya hampir semua di Makassar ya, semua di Makassar pengusaha. Kalau ini kresek-kresek ya pengaruhnya. Ya, silakan Pak. Sudah nyambung kembali. Hampir semua sebenarnya pengusaha, distributor yang ada di Makassar ini sebenarnya warga keturunan ya. Iya, betul. Warga keturunan dari warga keturunan Tionghoa. Ya. Nah, sekarang di dalam struktur organisasi yang menjadi masalah sekarang, orang-orang warga keturunan yang sebagai owner perusahaan itu yang biasa mengkotak-kotakkan dengan orang-orang asli penduduk Makassar misalnya. Oke. Ya. Nah, itu contoh misalnya saya pernah kerja di perusahaan yang ownernya orang warga keturunan. Ya. Nah, sekarang saya melihat memang ada semacam privilege
kalau misalnya warga keturunan itu karyawan dengan warga lokal. Iya. Jadi begini, contoh juga saya biasa lihat kalau misalnya pada saat interview biasanya itu biasa dia tanya Tongkoden dan ini dan Tongkoden maksudnya orang Cina kah atau orang asli pribumi. Nah itu saya bilang dari sebenarnya yang kita harapkan sebenarnya Pak Arwan tolong komunikasi kepada pengusaha-pengusaha, jangan sampai ada proses yang kayak begitu Pak Arwan. Iya, proses ada yang kayak begitu. Jadi istilahnya ada privilege tersendiri. Kalau misalnya kita di dalam satu instansi itu, istilahnya ini warga lokal itu agak terpinggirkan. Nah itu alasan saya juga, mengapa saya resign juga, karena saya pikir tidak ada kapabilitasnya, tidak ada kemampuan yang bagus juga dalam memanage perusahaan. Akhirnya ya perusahaan down. Ya. Kemudian ya itu untuk Pak Arwan. Kemudian Pak Rida, komunikasi yang bagaimana sih antar perusahaan ini yang notabene yang punya owner orang warga keturunan, supaya tidak ada lagi mengkotak-kotakan begitu Pak. Justru yang sebenarnya yang terbangun dari situ sebenarnya awalnya. Jadi begitu pekerja-pekerja keluar, itu aja membawa kesan yang seperti itu. Ya, jadi stigma itu seakan-akan terbangun oleh segelintir pengusaha yang awalnya begitu Pak. Oknum begitu Pak ya? Ya oknum ya. Ini nggak semua sebetulnya. Oknum warga Tionghoa kan tidak semua juga sebenarnya. Iya betul. Ada juga sih sebenarnya. Tapi banyak yang rata-rata saya lihat begitu Pak. Oke. Makasih. Baik. Cuma itu Bung Alfian kasih. Terima kasih. Iya. Oke. Pak Ari dari Makassar ya di utara kota. Ini mungkin masih ada tergolong biasanya pengusaha-pengusaha saudara-saudara kita yang keturunan mungkin masih berbuat diskriminasi terhadap karyawan-karyawannya begitu ya. Ini kan kita tidak bisa paksakan. Otak orang itu masing-masing orang kan pasti punya pola pikir yang berbeda, pasti punya watak yang berbeda ya. Nah, inilah yang mungkin kondisi yang terjadi begitu, yang bagaimana kemudian supaya ini bisa diminimalisir. Nah, ya mungkin Pak Arwan sudah mendengar tadi ya, ini dari saudara kita dari Makassar ya. Saudara-saudara teman-teman yang pengusaha mungkin bisa nanti dikomunikasikan begitu, jangan lagi kemudian ada pengkotak-kotakan ketika mereka sebagai seorang yang mempekerjakan orang lokal, jangan semacam mempinggirkan begitu, ada pengkotak-kotakan di dalam. Nah, itu tadi yang dirasakan Pak Ari ya. Gimana Pak Arwan? Jadi gini Pak Ari, memang saya menyampaikan seperti ini bukan berarti bahwa saya itu sudah menjadi representasi. Saya tidak punya hak sama sekali representasi daripada orang Tionghoa secara keseluruhan. Saya tahu banyak juga yang jahat, tapi banyak juga yang suci. Betul. Saya kira semua suku bangsa seperti itu. Jadi tidak usah kita persoalkan itu, kembalikan saja ke mereka semua. Pasti juga akan terpinggirkan kalau misalnya orang-orang ini juga tidak berbuat baik, kebajikan. Saya yakin semua bangsa, suku bangsa, etnis, apapun juga akan seperti itu. Sedikit berkisah Pak, kalau kita lihat seperti istri daripada Saweri Gadang, Cudai, kita mau panggil apa dia? Di Cina? Saweri Gading. Lalu anaknya sebagai seorang peranakan perkawinan antara Saweri Gading dan Cudai, dipanggil Lagaligo. Kita panggil Cina? Betul. Ayo. Lalu sekarang kita bagaimana? Sudah beranak pinak di sini ratusan tahun, kita tetap panggil Cina. Nah, lalu bagaimana dengan pejabat-pejabat daerah, pejabat negara yang punya etnis Tionghoa? Kita panggil Cina. Padahal di dadanya 100% Indonesia, bahkan lebih Indonesia dari Indonesia sebenarnya. Ya Pak ya? Ya, itu kira-kira. Gak usah jauh Pak. Di Makassar saja pejabat tinggi di sini ada keturunan. Lalu mau kita panggil Cina? Enggak lah. Kita hargai sebagai seorang yang menjabat di situ. Baik. Gimana Pak Rida? Pak Rida, silakan Pak Rida. Ya, jadi ini kita tidak bicara kasus per kasus ya. Jadi kita bicara tentang keutuhan negara Republik Indonesia. Bahwa banyak keturunan yang ada di dalamnya yang kemudian dia berjuang bersama negeri ini.
Nah, makanya tadi ada kata kunci itu menghargai. Ketika kita bisa dihargai orang, terlebih dahulu kita menghargai diri kita dulu. Setuju. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu adalah bagian dari fenomena dan dinamika kehidupan. Bahwa ada yang baik, ada yang kurang baik, bahkan kata Pak Alwan ada yang jahat. Itu case, itu kasus. Tidak bisa digeneralisir. Betul. Nah, di awal tadi Pak Alwan juga sudah katakan, jangan kena satu orang berbuat semua kena. sudah dicap bahwa keturunan ini yang kena. Keturunan Arab misalnya. Tidak bisa seperti itu. Jadi melihat Indonesia ini dengan keragamannya yang ada, justru disitulah kekayaan bangsa ini. Nah, bagaimana kita mengolah dan memanage itu sebagai sebuah kekayaan agar memberi manfaat kepada seluruh warga negara gitu. Nah, pemerintah Kota Makassar ya selalu berusaha membangun komunikasi yang baik. Ya, makanya kita kenal kemudian istilah inklusif di dalam pemerintahan. Ya, inklusi ini artinya memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, penyelenggaraan kemasyarakatan. Nah, sehingga seluruh keturunan yang ada di Kota Makassar berpartisipasi di dalam membangun masyarakat, membangun kesejahteraan, membangun bangsa ini secara keseluruhan. Ya, karena betapapun dan siapapun, ya kalau tidak dilibatkan tentu saja bagaimana bisa kita ukur bahwa dia tidak terlibat. Nah, memang tidak dilibatkan kan gitu. Jadi kembali lagi bahwa sependapat. Siapapun kita harus bersama-sama. Ada interaksi antara satu dengan yang lain. Pemerintah tentu tidak bisa berbuat apa-apa manakala partisipasi masyarakat justru tidak dibangun. Ya, bagaimana orang bisa membersihkan Kota Makassar misalnya untuk mendapatkan sesuatu penghargaan yang baik kalau partisipasi masyarakatnya rendah. Nah, bagaimana mendorong partisipasi itu? Tentu ada pendekatan-pendekatan, ada komunikasi yang kita bangun. Ada pengertian bahwa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Apa kepentingan masyarakat yang kemudian kita harus penuhi hal itu. Paling tidak bahwa ada jalannya untuk kita berbuat bersama-sama. Jadi saya tidak melihat adanya timbulnya stigma itu karena kasus gitu. Jadi stigma itu ada oleh karena kita sendiri yang membuat stigma. Bukan dibuat oleh orang gitu. Jadi stigma itu muncul oleh karena kita yang menempatkan diri kita secara eksklusif. Ya, kita tidak menempatkan diri bahwa kita adalah orang yang terbuka. Pak Alwan ini adalah, saya tidak katakan beliau adalah representasi orang Tionghoa, tidak. Tetapi secara personal saya mengenali beliau bahwa beliau adalah orang yang selalu bisa membangun komunikasi dengan siapa saja. Ya, mudah-mudahan memang ini apa yang kita lihat diharapkan selalu menjadi contoh. Begitu. Beliau ada di Jakarta, ada hotelnya. Beliau ada di Bali, ada hotelnya, ada usaha. Itu kenapa? Itu karena komunikasi yang beliau bangun secara terbuka. Satu penelpon lagi saya terima. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Dari siapa? Wibi. Pak Wibi, Makassar. Ya, silakan Pak Wibi. Begini Pak Narasumber ya. Itu kan sebutan Cina kan sudah lama Pak. Sudah lama lah. Kemudian waktu pemerintah Orde Baru diinggitkan lagi dengan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan agamanya ataupun keseniannya. Dilarang. Akhirnya persepsi masyarakat mengatakan bahwa wah ini orang-orang Cina itu untuk orang yang tidak baik. Kenapa oleh pemerintah Orde Baru kok dibatasi kegerakannya? Tapi ujungnya ada presiden kita Gus Dur yang nasionalisme itu, yang tidak melarang kegiatan etnis Tionghoa itu. Saya lebih suka menyebutnya Tionghoa karena sejak zaman dulu memang sejak suku Tionghoa. Ya, Tionghoa. Tapi sebutan Cina kan sudah sejak dulu itu. Jadi akhirnya melengket di hati kita. Jadi ya seharusnya ya kita sebagai satu bangsa tidak ada lagi yang begitu. Itu karena dulu
dulu zaman Orde Baru kan ada warga negara keturunan. Ya warga negara keturunan ya orang-orang Tionghoa ini. Ya. Nah, sekarang kan tidak boleh lagi lah. Baik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wibi dari Makassar ya. Nah, agak susah mungkin ini untuk bisa melekatkan ya, karena boleh dikatakan kalau kita menyebut kata-kata Cina ini apa ya, kesannya mungkin bagi saya sebenarnya ada kesan yang kurang baik lah begitu, karena terkadang seperti dikatakan tadi dikonotasikan, dihubung-hubungkan dengan segala sesuatu yang tidak baik, bahwa Cina itu PKI, kemudian yang seperti ini begitu. Kemudian ini yang mungkin perlahan bagaimana kemudian kita bisa menghilangkan stigmatisasi seperti itu. Nanti mungkin kita bisa menggunakan apa ya, kata-kata yang lebih bagus ya, mungkin suku-suku Tionghoa lah begitu, supaya tidak ada lagi semacam itu tadi ya, pengkotak-kotakan, tidak ada stigmatisasi begitu di masyarakat ya. Mungkin Pak Arwan, Pak Rida silakan kita tanggapi ya dari masyarakat kita. Ya, Pak Rida mungkin. Ya, Pak Arwan dulu. Boleh. Ya. Saya sedikit bergeser Pak, karena di sana tempat saya semula itu mungkin agak sinyalnya tidak begitu bagus, tapi saya memilih latar belakang. Latar belakang tempat saya dulu ini bagus, karena Bapak di belakang sini ada banyak foto nostalgia tentang Kota Makassar. Betul. Ya, nih. Betul. Nih, Pak ya. Oke. Ini supaya ada kenalan Bapak gimana nih Makassar tempo dulu. Kami sudah pernah syuting di sana loh. Ya, betul sekali. Jadi pendek kata barangkali marilah kita bersatu padu, tinggalkan persoalan-persoalan perbedaan. Karena semua pun juga suku bangsa juga ada yang jahat, ada yang baik, ada yang suci, ada yang setan lah misalnya seperti itu. Marilah kita berproses belajar untuk menjadi seorang nasionalis yang bagus. Ya. Cuman ada keprihatinan saya Pak, sekarang ini sekolah-sekolah kita mulai dari SD ya, TK, sudah mulai kelompok-kelompok. Sekolah Kristen lah, sekolah Katolik lah, sekolah Islam lah. Nah, kapan dia bersatu? Sampai di perguruan tinggi pun juga kadang-kadang ada universitas Kristen lah, universitas Islam lah, dan lainnya. Lalu dia akan menyatu pada saat mereka sudah mulai terjun ke masyarakat. Terjun ke masyarakat itu baru puluhan tahun, baru dia bisa rasakan bagaimana namanya kebersamaan di dalam satu Indonesia. Nah, seandainya dari awal kita tidak mengkotak-kotakan sekolah ini, ya mungkin namanya Ahok dulu sama Anies Baswedan barangkali sebangku. Ya, misalnya seperti itu. Betul. Jadi rasa apa? Orang Makassar dibilang sifat C, ya, rasa kebersamaannya itu tinggi. Nah, tapi sekarang tidak. Bahkan di perguruan tinggi, oh rupanya seperti inilah, kamu kaya raya lah. Inilah. Padahal dia lihat kaya raya di permukaan dia lah seperti itu. Katakanlah si Ahok misalnya kaya raya. Tapi dia tidak tahu si Acong yang tinggal di pinggir kali juga ada banyak. Jadi ya mulailah pembauran itu dari dini lah menurut saya. Kita juga tidak harus tinggal di satu Chinatown, tidak harus tinggal di kampung Melayu, tidak harus tinggal di kampung Ambon lah, Ambon Kam atau apa. Semualah. Karena kita sudah satu Indonesia, mari kita sayang menyayangi karena toh kita makhluknya. Hukum Islam juga kita tahu bahwa yang sangat menghargai Abdul Minallah, Abdul Nas. Kita ini umat manusia ciptaan semua lah. Untuk apa kita mengkotak-kotakan diri, mempersoalkan yang sebetulnya tidak perlu kita. Pak, dari dulu kita bicara soal Cina, non-Cina, pribumi dong pribumi, sementara orang sudah jalan-jalan ke bulan, kita masih di sini saja terus bicara persoalan itu. Ya, jadi marilah sama-sama, kita sudah begitu teknologi di luar sana sudah luar biasa, kita ini masih di sini terus kotak-kotakan diri. Ya, setuju, nggak usah dibicarakan, sudah you are Indonesian, you are one. Kita Indonesia, selesai titik. Ya, Pak Rida Rasid. Ya, terakhir ini Pak Rida Rasid karena waktu kita terbatas. Silakan Pak Rida Rasid. Ya, Imlek ini identik dengan ampau. Ya, jadi Dahlan Iskan mengatakan bahwa ketika Imlek itu orang tua dikunjungi oleh orang yang muda. Ya, jadi mereka kumpul di satu rumah, makan-makan di situ. Dibawa anak-anaknya, diberikan ampau. Tapi sekarang ampaunya tidak bisa lagi lewat langsung. Jadi bisa dengan online katanya.
Itu Dahlan Iskan menulis begitu. Atau dia bisa lewat rekening agar bisa mengurangi pertemuan gitu. Nah, apa yang kita lihat dari tradisi itu, ini adalah tradisi yang sangat menarik bagi bangsa ini karena kita adalah bagian dari Indonesia yang memiliki keragaman yang luar biasa. Artinya kebiasaan-kebiasaan itu justru menjadi kekayaan bangsa ini. Ya, jadi keniscayaan di dalam hidup berbangsa dan bernegara adalah kata kuncinya tadi saling menghormati, saling menghargai, berkomunikasi secara baik dan santun. Nah, dengan itu kita bisa mempertautkan hati kita bahwa kita adalah hati orang Indonesia. Ya, kalau terjadi pengkota-kotaan itu adalah karena diri kita, bukan karena siapa-siapa. Kitalah yang membuat kota-kota. Tapi ada satu hal yang menarik menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Awan. Karena dari dulu kita sendiri yang mengkota-kotakan diri. Muncullah sekolah-sekolah yang beridentitas agama, beridentitas suku. Ya, yang kemudian itulah yang membuat kita jadi terkotak-kotak. Nah, bagaimana menghindari itu? Tentu perlu ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Ya, sehingga tiap tahun di tahun depan kita bicara di dalam Imlek tidak lagi bicara soal keturunan. Kita bicara hal yang lebih luas. Ya, sehingga memaknai sebuah hari raya itu dengan semangat yang tinggi. Ya, dengan semangat yang baru gitu. Ya, jadi tidak berkutat pada persoalan-persoalan itu lagi gitu. Itu yang barangkali yang perlu kita lakukan di masa depan. Dan sekali lagi atas nama pemerintah Kota Makassar, ya, selamat Hari Raya Imlek kepada seluruh warga keturunan Tionghoa dimanapun mendengarkan radio Selamat berbahagia. Makassar dan juga khususnya di Kota Makassar. Ada tambahan terakhir Pak Arwan Cahyadi, silakan Pak Arwan Cahyadi pada kesempatan ini. Ya, Pak Arwan mungkin masih ada tambahan Pak Arwan ingin disampaikan, silakan. Oke, ya tampaknya pendengar Pak, karena waktu kita sudah habis, Pak Ridha Rasyid, terima kasih banyak Pak Ridha Rasyid atas waktunya bersama RRI. Ya. Terima kasih Dinda. Oke, Pak Arwan juga terima kasih. Terima kasih Pak Arwan. Terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat tahun baru Pak Arwan. Salam sejahtera buat kita semua. Biar Ya. Indonesia, kita adalah satu Indonesia. Itu saja, selesai. Terima kasih. Oke. Ayo minum kopi. Terima kasih. Makasih Pak Ridha. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Arwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Selamat pagi. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar, kami sudah berdialog ya dengan pembicara kami pada kesempatan pagi hari ini lewat dialog interaktif Lintas Makassar Pagi ya. Ya, intinya tadi bahwa ini harus kita hilangkan secara perlahan bahwa di dalam negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa tidak ada lagi yang namanya orang ini, orang itu, suku ini, suku itu ya. Inilah yang kemudian pengkotak-kotakan inilah yang kemudian nanti akan dapat memecah belah bangsa kita ya. Sampai di sini saya Alfian menemani Anda dalam dialog interaktif. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.